Habib Rizik Syihab mengancam akan membentuk pasukan sendiri. HRS ini seolah-olah bebas melakukan apa saja di negara kita. Seolah-olah Presiden, Panglima TNI dan Kapolri tidak berani bertindak apa-apa kepada Habib Rizik Syihab. Tetapi jangan salah, sebentar lagi Presiden, Panglima TNI dan Kapolri akan segera bertindak tegas. Karena tidak boleh di negara kita ini diacak-acak oleh siapapun. Sedangkan HRS dan gerombolannya selalu ingin membuat onar di negara kesatuan Republik Indonesia. Di mana-mana seenaknya ngomong apa saja, berbuat apa saja. Dan seolah-olah Presiden, Panglima TNI dan Kapolri seolah-olah dianggap tidak berani untuk menindak kepada HRS dan gerombolannya. Oleh sebab itulah telah beredar video HRS yang mengancam-ngancam akan membentuk pasukan sendiri. Nah, kalau pertanyaan dari kami ini begini. Pertanyaannya adalah apakah pasukan bersenjata ataukah pasukan tanpa senjata? Kan pasukan itu ada dua jenis. Ada pasukan yang dilengkapi dengan senjata. Senjata apa saja? Baik itu senjata yang bersifat senjata api maupun senjata manual. Senjata manual itu yang misalnya toya atau tongkat misalnya. Kemudian celurit, pedang, golok, panah, itu juga senjata. Atau bahkan dilengkapi dengan senjata api. Jadi inilah yang harus diselidiki. Apakah memang benar HRS berani untuk membentuk pasukan? Jadi informasi yang pertama, masalah videonya beredar itu kan ancaman. Nah, ancaman-ancaman ingin membentuk pasukan sendiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Ini sebaiknya juga harus ada penyelidikan. Jika yang dibentuk adalah pasukan bersenjata, maka Presiden harus segera memerintahkan kepada Kapolri dan juga kepada Panglima TNI untuk menyelidikinya. Dan kemungkinan ya tanpa harus menunggu perintah atau komando dari Kapolri, dari Presiden nih. Jadi kemungkinan Kapolri dan Panglima TNI tanpa harus menunggu perintah atau komando dari Presiden. Saya yakin Kapolri, Kepala Polisi Republik Indonesia dan juga Panglima TNI sudah memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki hal ini. Apakah benar HRS akan benar-benar membentuk suatu pasukan? Dan rakyat Indonesia insya Allah tidak perlu untuk terlalu takut. Tetapi kalau waspada, ya wajib kita sebagai orang yang hidup dalam suatu bangsa dan negara selalu waspada dan senantiasa berjaga-jaga. Itu ya suatu kewajiban. Tetapi kalau terlalu merasa ya terlalu ketakutan ya kita bersuara saja. Jadi kita bersuara, kita dukung Kapolri dan Panglima TNI untuk segera menyelidiki ancaman daripada HRS yang katanya akan membentuk pasukan tersendiri. Nah, kita akan selalu berusaha bersuara. Nah, kalau rakyat Indonesia tidak bersuara, ya bisa jadi ya tidak ada penyelidikan begitu. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia harus senantiasa bersuara. Kita bersuara di mana-mana. Kita meminta kepada Kapolri dan juga Panglima TNI untuk segera menyelidiki ancaman daripada HRS yang katanya akan membentuk atau membuat pasukan sendiri. Nah, kalau sudah diselidiki oleh pihak kepolisian, ya namanya penyelidikan itu gak mungkin ya disiar-siarkan, diberitakan. Namanya penyelidikan itu kan harus rahasia. Jadi Kapolri dan TNI akan mengirimkan intelijen mereka. Jadi intel itulah yang akan menyelidiki. Namanya intel itu kan harus bekerja secara sunyi-sunyi. Harus sunyi dan sembunyi. Ya nggak mungkin kerjanya para intelijen itu kemudian harus dipublikasikan. Nah, kalau begitu nanti bocor nggak jadi. Makanya seolah-olah diam nih, seolah-olah. Tapi kita yakin bahwa
Kapolri, Kepala Polisian Republik Indonesia dan juga Panglima Tentara Nasional Indonesia sudah mengirimkan nih pasukannya, yaitu terutama intelijennya, untuk menyelidiki kasus ini. Karena di dalam negara yang sudah memiliki pasukan bersenjata seperti di Indonesia ini, tidak boleh ada lagi pasukan bersenjata. Jadi peraturannya, kalau suatu negara ini kedaulatannya ingin benar-benar kokoh, harkat martabatnya kokoh, maka negara harus bertindak tegas. Kalau negara sudah memiliki pasukan bersenjata, tidak boleh ada lagi pasukan bersenjata yang dibentuk oleh ormas, organisasi masyarakat, atau oleh siapapun, atau oleh partai politik sekalipun. Jadi ormas, organisasi masyarakat atau partai politik nggak boleh membentuk pasukan tersendiri dengan dilengkapi senjata. Jadi dilengkapi dengan senjata itu nggak boleh. Nah, masing-masing parpol itu kan juga memiliki satgas, ya, satuan petugas keamanan. Nah, yang namanya satgas, satuan petugas keamanan, ketertiban itu ya pasukan namanya. Seperti NU memiliki pasukan, ya, anak-anak mudanya Ansor punya pasukan tersendiri, yaitu Panser. Panser ini salah satu pasukan di NU, tapi tidak dilengkapi dengan senjata. Ya pasukan biasa untuk menjaga keamanan ketertiban doang. Nah, kalau misalnya FPI selama ini sudah memiliki pasukan, ya sudah, tapi tanpa harus ada senjata. Kalau dilengkapi dengan senjata, ya bisa ditindak, itu sudah melanggar undang-undang. Nah, jika ada pasukan bersenjata yang bukan milik pemerintah, maka akan membahayakan kedaulatan, harkat dan martabat negara dan pemerintah. Oleh sebab itulah kita sebagai rakyat Indonesia agar ya tidak lalai, tidak lupa, tidak lengah. Karena kadang-kadang manusia itu kan tempatnya salah dan lupa dan juga lengah. Kalau kita lengah kemudian ternyata tiba-tiba HRS sudah membentuk pasukan dan pasukannya misalnya dilengkapi dengan senjata. Oleh sebab itulah rakyat Indonesia memiliki kewajiban yang sama, yaitu selalu menyuarakan masalah ini, masalah ancaman HRS yang katanya akan membentuk pasukan tersendiri. Nah, kalau suara-suara ini terus disuarakan, didengung-dengungkan, digaungkan, ya insya Allah dari pihak kepolisian maupun dari pihak ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, ya dari TNI ini akan terus untuk memantau. Jadi memantau. Dan kalau rakyat diam saja, ya namanya orang kadang-kadang ada yang salah, ada yang lupa, bahkan bisa lalai, nah bisa kecolongan. Oleh sebab itulah agar tidak kecolongan, sebarkan video ini kemana-mana agar dari pihak kepolisian dan juga TNI akan selalu siap waspada. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.